Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Herman Saragi Channel. Tonton terus video-videonya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Like, comment, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan men-share beberapa poin dari sebuah kitab atau sebuah buku yang mana penulis kitab ini atau penulis buku ini ingin menerangkan kepada kita, yaitu beberapa poin-poin tentang bagaimana menyikapi kehidupan dan bagaimana menyikapi hidup dan kehidupan ini sehingga hati bisa tentram, hati bisa tenang, hati bisa bahagia. Dalam kitab ini atau dalam buku ini penulis setidaknya ingin mengejawantahkan atau ingin menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari yang sebenarnya itu bisa membuat kita menjadi bahagia atau bisa menjadi tenang hidupnya. Poin pertama yang diingatkan atau di-share oleh penulis kitab ini adalah bagaimana kemampuan seseorang itu untuk bisa bahagia, yaitu adalah dengan bagaimana dia mampu atau mempunyai kemampuan untuk memaafkan. Jadi ability to forgive, yaitu kemampuan untuk memaafkan. Dan penulis buku ini juga menggambarkan atau menunjukkan tentang kebiasaan umat Islam secara keseluruhan yang selalu berzikir setelah sholat, yaitu dengan mengucapkan subhanallah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya makna kalimat ini itu sangat besar jika dimaknai dengan benar. Ketika kita mengucapkan subhanallah, kata penulis itu, maka sebenarnya yang paling suci di muka bumi ini, di alam raya ini adalah hanya Allah. Itu artinya semua manusia atau semua makhluk itu mempunyai kealfaan dan tidak kategori sempurna, maka dia mempunyai kesalahan. Itulah maknanya dia juga harus mampu atau kita memaafkannya. Kalimat subhanallah nampaknya sederhana, tapi sebenarnya mempunyai arti yang sangat besar, yaitu yang suci itu hanya Allah, sedangkan makhluk dan manusia itu mempunyai kesalahan sehingga kita harus memaafkannya jika mereka melakukannya. Ability to forgive. Selanjutnya, penulis buku ini pada poin yang kedua, kunci seseorang itu bisa menjadi bahagia adalah mampu mensyukuri setiap momen yang terjadi, mampu bersyukur setiap dalam keadaan apapun. Itu merupakan kunci kebahagiaan. Terkena musibah, terkena bencana, yang buruk hasilnya belum tentu buruk, yang baik juga hasilnya belum tentu baik. Tapi berserah diri dengan mensyukuri apa yang terjadi itu menjadi suatu kelapangan dada dan salah satu kunci kebahagiaan. Bukankah Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, dan Allah juga mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak ada yang sia-sia diciptakan di muka bumi ini. Berilah every moment, setiap peristiwa yang terjadi, maka hati akan menjadi lapang. Dengan bersyukur, maka sebenarnya seorang mukmin sudah melazimkan dirinya dengan mengucapkan alhamdulillah ketika setelah selesai sholatnya. Dalam sebuah kisah yang dia tuliskan dalam buku ini, penulis ini menceritakan tentang kisah seorang petani yang sangat miskin. Saking miskinnya dia hanya mampu membanggakan satu ekor kuda sebagai harta yang paling dirasanya berharga. Dan suatu hari kuda ini lepas, hilang, lari ke hutan. Kalimat pertama yang diucapkan oleh petani ini adalah alhamdulillah.
dia mensyukuri kepergian kudanya. Sebagai wujud syukur terhadap peristiwa itu, dia mengucapkan alhamdulillah. Tentu orang sekitarnya tidak bisa terima dengan apa yang diucapkannya. Terkena musibah mengucapkan alhamdulillah. Tetapi itulah rahasia Allah. Beberapa hari kemudian sang kuda tadi rupanya kembali dengan membawa kuda-kuda yang lainnya, kuda-kuda liar dari hutan yang lainnya ke rumahnya. Seketika itu juga sang petani mengucapkan alhamdulillah karena kudanya sekarang semakin bertambah. Dan karena banyaknya kudanya yang datang dari hutan dibawa oleh kudanya tadi, pada suatu saat anaknya menunggang kuda dan anaknya terjatuh dari kuda sehingga kakinya terkilir dan bengkak dan patah. Seketika juga itu petani itu mengucapkan alhamdulillah. Tentu orang-orang yang sekitarnya juga memprotes atau komplain dengan ucapannya. Terkena musibah tapi tetap mengucapkan alhamdulillah. Tapi benar saja, pada suatu ketika tidak jauh dari peristiwa itu datanglah bala tentara dari kerajaan memeriksa seluruh penduduk kampung itu dan mencari semua pemuda-pemuda yang gagah, pemuda-pemuda yang sehat untuk dijadikan tentara wajib militer. Tentu anak sang petani tadi tidak ikut karena dalam kondisi tidak sehat dan kakinya juga sedang terkilir dan patah. Sang petani juga mengucapkan alhamdulillah karena anaknya, anak yang disayanginya tidak dibawa oleh tentara kerajaan untuk bisa berperang karena risikonya hanya dua, pulang selamat atau pulang tidak selamat. Jadi dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi ability to cherish every moment, ya, bersyukur atas segala sesuatu. Yang ketiga, pemirsa yang rahimakumullah, yaitu kunci supaya kita bahagia itu adalah kita tidak boleh terlalu membesarkan kecuali Allah. Dan ketika hati kita bergemuruh, maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka dalam hati kita sebenarnya telah meyakini bahwa Allah sajalah yang besar, yang lain itu menjadi kecil. Sehingga apapun yang terjadi, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Pemirsa rahimakumullah, inilah 3 kunci kebahagiaan yang sebenarnya selalu kita wiridkan atau selalu kita zikirkan dalam setiap kita selesai sholat. Namun sebenarnya dia mempunyai makna yang sangat besar jika kita mengetahuinya. Dan ini pula lah yang bisa menjadikan hidup kita menjadi tentram, hidup kita menjadi bahagia, hidup kita menjadi tenang dengan mempunyai kebiasaan mampu memaafkan orang lain, ability to forgive, dan mempunyai kebiasaan ability to cherish every moment, bersyukur atas segala keadaan, dan all small stuff. Allah lah yang paling besar, semuanya itu kecil. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua sehingga kita mampu hidup dengan bahagia karena telah mengetahui kunci atau poin-poin yang telah disampaikan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Bumi Serta Bedage, saya mendakwahkan, Anda yang menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.